Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga dalam lindungan Allah semuanya. Lancar-lancar rezeki dan juga usaha positifnya. Ada beberapa kabar yang ingin gua bahas. Langsung aja, sumber semuanya ini atau sebagian besar dari Fabrizio Romano. Kabar pertama terkait dengan Erik ten Hag ya. Kontrak sebentar lagi akan disepakati. Sudah here we go, hanya tinggal diresmikan saja. Ada satu hal penting yang disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa Erik ten Hag ini akan memiliki power yang penting di pembicaraan terkait dengan transfer bersama dengan board Manchester United. Jadi Erik ten Hag tetap memiliki peran di bursa transfer, di aktivitas transfer dari Manchester United, tapi tentu saja tidak solo, tidak sendirian ya. Dia juga harus bekerja sama dengan board. Dan menurut gua hal ini hal yang positif, hal yang wajar bahkan ya. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ya begini dan begitu karena Erik ten Hag masih memiliki peran di bursa transfer, melihat beberapa pemain yang mungkin tidak berhasil ataupun belum berhasil di 2 musim sebelumnya. Menurut gue tidak ada yang salah. Tim-tim lain pun juga demikian. Ada pemain yang didatangkan dengan rekomendasi dari sang pelatih, ada yang langsung bisa memberikan kontribusi, ada yang memang harus menjalani masa adaptasi, ada yang membutuhkan waktu, ada yang membutuhkan support, ada yang membutuhkan proses, semuanya bermacam-macam. Tapi bagaimana peran dari pelatih ataupun manajer yang meramu, yang mempersiapkan tim dari satu pertandingan ke pertandingan lain, satu match ke match yang lain. Dia butuh apa ya? Dia butuh materi-materi ataupun dia butuh pemain-pemain yang dinilai memang bisa mengimplementasikan secara teknis, tapi penting juga bagaimana mengetahui unsur-unsur non teknis. Nah, di periode sebelumnya, Erik ten Hag ini menurut gue tidak mendapatkan support yang memadai. Support dalam hal ini jangan hanya jangka pendek ataupun juga apa ya, katakanlah hanya berpikiran dekat saja bahwa yang dimaksud dengan support itu adalah oke, pemain yang diinginkan dipenuhi. Tidak, bukan seperti itu. Tapi bagaimana ada masukan-masukan, ada diskusi-diskusi, ada alternatif-alternatif, opsi-opsi dari kandidat yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag yang menurut gue sangat minim sekali. Di periode-periode sebelumnya bahkan pembicaraan ataupun komunikasi yang terjadi antara manajer ataupun pelatih dan manajemen Manchester United ini tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar. Nah, ini menurut gue kuncinya ada di situ. Jadi bukan Erik ten Hag punya suara atau tidak ditransfer, itu tetap harus menurut gue, dan itu sangat wajar, sangat normal, tidak ada masalah di sana. Tapi bagaimana ada komunikasi yang konstruktif, yang positif dengan manajemen Manchester United sehingga ada ya seperti gue katakan ya, ada alternatif, ada opsi-opsi lain, ada diskusi di sana sehingga target yang ditetapkan ingin didatangkan oleh Manchester United ini bisa lebih komprehensif. Tidak hanya dilihat dari misalnya jangka pendek saja, tapi juga jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Ini sesuatu yang kurang menurut gua dari periode-periode sebelumnya di Manchester United. Dan saat ini menurut gua ya, secara dengan amatiran, ini merupakan hal yang positif bahwa Erik ten Hag tetap memiliki power di transfer bersama dengan board manajemen Manchester United. Dan terkait dengan kegiatan transfer, ada beberapa informasi mungkin gue yang dari Fabrizio Romano dulu ya, disebutkan bagaimana Manchester United telah memiliki informasi terkait dengan Joshua Zirkzee. Jadi release clause-nya ini 40 juta euro dan Manchester United juga mengetahui kalau release clause ini akan berakhir atau valid sampai dengan tengah Agustus. Jadi masih ada waktu kalau melihat tengah Agustus mulai dari saat ini, tapi gue menilai jangan sampai tengah Agustus ya. Kalau bisa bagaimana Manchester United mungkin di pre-season ataupun ya setelah Euro ini, jangan terlalu jauh jaraknya kalau memang ingin mendatangkan Joshua Zirkzee. Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano masih dalam tahap diskusi secara internal ya, setelah melakukan pembicaraan terkait dengan agen dari Joshua Zirkzee untuk gaji dan juga pembiayaan dari kesepakatan ini kalau memang Manchester United ingin berlanjut.
Masih ada proses, sangat wajar ya, karena angka ini tinggi sekali, 40 juta menurut gua, plus komisi yang kabarnya sekitar 10 sampai 15 juta untuk sang agen. Berarti paket total kurang lebih 55 juta euro untuk penyerang baru Manchester United, di mana musim lalu sudah didatangkan dengan lebih dari 80 juta, yaitu adalah Rasmus Højlund, ya kan. Jadi memang akan ada investasi yang sangat besar, dan menurut gua sangat wajar kalau Manchester United ini masih mengkaji dulu, menganalisa ya terkait dengan Joshua Zirkzee, dan ancaman untuk bisa menggagalkan kemungkinan transfer dari Joshua Zirkzee ini yang terkuat ada dari AC Milan, di mana AC Milan sudah membuat kesepakatan dengan Bologna, tapi belum ada kesepakatan ataupun deal ya terkait dengan kemungkinan transfer ini, karena komisi dari agen ini yang masih menjadi penghalang untuk AC Milan. Dan Manchester United justru sudah menemui sang agen, sudah melakukan pembicaraan, sekarang tinggal mungkin melakukan pertimbangan akhir ya, baik itu secara teknis maupun juga non teknis. Sang pemain sendiri juga sedang berada di Euro bersama dengan tim nasional Belanda, dan menurut gua ini juga bisa jadi menghalangi proses yang mungkin lebih cepat lagi, karena ya konsentrasi Joshua Zirkzee ini juga sedang tidak berada di bursa transfer kalau menurut gue ya, tapi lebih ke tim nasional Belanda. Kita lihat akan seperti apa kabar selanjutnya, masih dari Fabrizio Romano ya, bagaimana Manuel Ugarte. Jadi Manchester United dan juga PSG ini telah melakukan pembicaraan lagi di beberapa jam terakhir menurut Fabrizio Romano untuk Manuel Ugarte. Manuel Ugarte sendiri juga memiliki ketertarikan ya, ataupun ada tim lain yang tertarik untuk mendatangkan Manuel Ugarte. PSG dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini terbuka untuk menjual pemain dari Uruguay berusia 23 tahun ini di musim panas ini, dan nampaknya dia juga diperkirakan akan cabut dari Parc des Princes. Dia juga berminat untuk bergabung dengan Manchester United walaupun tanpa Champions League, tapi masih belum ada tawaran secara formal. Ya kalau gue lihat Manuel Ugarte ini ketika ditransfer dari Sporting Lisbon ke PSG musim lalu itu angkanya di 60 juta euro. Nah, kalau harganya masih 60 juta euro, ini menurut gue akan menjadi penghalang. Manchester United butuh pemasukan dulu nih. Dan sampai dengan saat ini Manchester United belum ada income langsung. Kalau income secara tidak langsung, ya sudah ada ya dari penghematan misalnya gaji Anthony Martial ataupun juga Rafael Varane. Tapi dari transfer ini kan belum ada. Pemain seperti Greenwood, pemain seperti Sancho maupun juga Casemiro utamanya ini masih belum ada pergerakan. Tapi Manchester United juga harus mempertimbangkan lini tengahnya, karena ada banyak ketidakpastian di sana. Donny van de Beek, Casemiro, Christian Eriksen, Sofyan Amrabat. Ini di antara nama-nama yang belum pasti masa depannya di Manchester United, sehingga ya Manchester United juga harus mempertimbangkan situasi saat ini untuk ya mengatur target di lini tengah yang menurut gua terutama untuk posisi gelandang bertahan ini memang butuh kualitas baru. Manuel Ugarte sempat dikaitkan dengan beberapa tim besar sebelum dia ke PSG, memiliki kualitas iya, tapi menurut gua faktor kuncinya nanti ada di negosiasi harga dari sang pemain itu sendiri. Dan kabar terakhir yang ingin gua bahas adalah dari The Telegraph, bagaimana disebutkan Manchester United ini mempertimbangkan untuk melakukan penawaran terhadap Bayern Munchen untuk pemain bek tengah asal Belanda Matthijs de Ligt. Harganya dikabarkan akan lebih murah dari 65 juta pounds, mungkin sekitar 50 juta euro lebih ya. Kalau 65 juta euro itu 65 juta pounds ya, itu masih sekitar 70 juta euro, dan kalau disebutkan lebih murah daripada itu ya mungkin sekitar 50 juta euro. Ketertarikan disebutkan di artikel ini, ketertarikan Manchester United kepada De Ligt ini akan tergantung bagaimana usaha mereka untuk mendatangkan Jared Brandtwaite. Klub ini disebutkan secara ideal ingin mendatangkan 2 central defender musim panas ini.
Gue sudah pernah singgung di video terkait dengan Jean-Claire Todibo, di mana Jean-Claire Todibo masih tetap akan diusahakan untuk bisa didatangkan oleh Manchester United karena ini mereka bergerak melalui jalur hukum ya. Tapi di video tersebut gue tertarik karena Todibo serius, Jared Braithwaite pun juga demikian. Nah, nampaknya memang Manchester United ingin mendatangkan 2 center back, satu di kanan, satu di kiri. Matthijs de Ligt masuk dalam daftar pilihan ya, alternatif, karena ya Manchester United saat ini sekali lagi memang mengincar Todibo dan Jared Braithwaite. Tapi kan tidak bisa selamanya seperti ini. Manchester United juga harus menentukan target selanjutnya kalau memang mendatangkan 2 pemain ini mengalami hadangan ataupun kesulitan yang sangat besar sekali. Manchester United tidak bisa lagi mengulangi seperti apa yang dilakukan musim-musim sebelumnya ya, dengan terlalu lama berbelit-belit bahkan untuk memproses pemain. Tidak mesti harus cepat-cepatan sekali lagi, tapi menurut gue juga terlalu berlarut-larut dalam bernegosiasi ini memiliki resiko. Frenkie de Jong misalnya sudah dinantikan sekian hampir 1 bulan lebih, bahkan akhirnya gagal. Jadon Sancho di beberapa musim sebelumnya pun juga demikian, nyaris sepanjang bursa transfer musim panas berusaha untuk didatangkan namun gagal. Nah, Manchester United harus memperbaiki hal tersebut, tapi bukan berarti sekali lagi harus bergerak cepat dan terburu-buru, enggak, tapi tepat. Nah, tepat ini kayak gimana? Saat ini yang dilakukan oleh Manchester United menurut gua masih dalam koridor ataupun jalur yang pas. Mereka tidak gegabah, mereka tidak terburu-buru, mereka sudah menetapkan prioritas. Dalam hal ini adalah Jared Braithwaite dan juga Todibo. Ada kesulitan, ada hadangan, ada tantangan, tapi mereka berusaha untuk mencari solusi dulu. Jean-Claire Todibo, mereka berusaha untuk jalur hukum. Nanti akan dilihat seperti apa. Kalau berhasil, yes, tapi kalau enggak, baru mereka bergerak untuk mencari alternatif. Tapi menurut gue harus ada batasannya, sampai kapan dan sejauh mana. Jared Braithwaite, gue perkirakan Jared Braithwaite ini mentok di tawaran kedua. Kalau tawaran kedua Manchester United ditolak, nampaknya akan beralih untuk mendatangkan target lain. Dan Matthijs de Ligt tadi dikabarkan harganya bisa jadi turun 50 juta. Menurut gue ini akan menjadi angka maksimal ya untuk mendatangkan seorang center back. Dan kalau Matthijs de Ligt angkanya di sekitar 50 juta euro atau bahkan lebih turun lagi, ini sangat terbuka menurut gue. Secara teknis bagaimana? Pemain ini bagus, pemain ini matang, bermain di Ajax, di Juventus dan juga di Bayern Munchen. Ini merupakan klub raksasa di Eropa. Dia secara konsisten, konstan bermain juga di level tertinggi, hampir selalu bermain di Champions League, langganan tim nasional Belanda. Dan memang posisi terbaik, terkuatnya ada di center back sebelah kanan. Terkait dengan situasi fisik yang kabarnya dia cedera dan lain-lain, ini merupakan faktor minus ya menurut gue. Tapi ini juga bukan berarti tidak bisa diproses menurut gue, ataupun tidak bisa ditingkatkan. Kalau memang Manchester United punya program yang baik terkait dengan situasi fisik ini, ya ini bisa ditambal. Dan penting juga bahwa, atau melihat ya misalnya kedalaman squad terutama di center back ini juga penting. Saat ini Manchester United sudah ada Harry Maguire, sudah ada Lisandro Martinez, Johnny Evans kabarnya akan diperpanjang kontraknya, Willy Kambuala kemungkinan besar masih berada di squad. Sehingga menurut gue ini kalau bisa mendatangkan 2 center back lagi, ya secara ringan amatiran gue lihat ini sebagai situasi yang perfect gitu ya. Dari sisi kedalaman, dari sisi kuantitas. Artinya salah seorang pemain itu tidak mesti memiliki menit bermain yang terlalu menonjol, tapi rotasi itu sangat mungkin bisa dilakukan. Kita lihat akan seperti apa. Ini nampaknya setelah manajemen yang disentuh oleh Ineos, lalu tim teknis pelatih yang juga disentuh oleh Ineos, nampaknya tahap ketiga akan pergerakan di bursa transfer musim panas untuk mendatangkan pemain baru di Manchester United. Nanti kalau ada kabar lagi, insya Allah akan gue sampaikan di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.